Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Mazmur pasal 23, sekarang kita melihat ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, salah satu sifat dari seorang pemazmur dari Daud adalah seorang yang sangat senang berada di dalam rumah Tuhan. Seorang yang sangat senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nampaknya saudara-saudara, itulah yang merupakan satu gairah terbesar, kerinduan terbesar dari Daud di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara-saudara, Daud dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hatinya, dia berusaha untuk membawa tabut Allah. Membawa tabut Allah yang adalah lambang hadirat Allah itu dekat dengan tempat kediamannya di Gunung Sion, di Yerusalem. Raja Daud ingin selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Dia ingin selalu menikmati hadirat Tuhan. Itulah juga sebabnya kita tahu, saudara-saudara, sebenarnya yang berinisiatif pertama untuk membangun bait Allah adalah Daud. Hanya saja pada waktu itu Tuhan belum mengizinkan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, nanti anak kandungmu dialah yang akan membangun rumah bagiku. Tetapi Daud dari dalam hatinya mempunyai kerinduan besar untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk berada di dalam bait Tuhan. Kita melihat misalnya di dalam pernyataan-pernyataannya di dalam kitab Mazmur pasal 27, saudara-saudara. Mazmur pasal 27 dikatakan demikian, ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Inilah pernyataan Daud. Satu hal yang kuminta, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itulah yang menjadi keinginan dari Raja Daud. Saudara-saudara, kontras dengan apa yang pernah dia dialami terjadi di kalangan orang Israel di zaman Nabi Hagai. Mari kita lihat saudara-saudara dalam kitab Nabi Hagai pasal yang pertama. Ketika mereka sudah pulang dari pembuangan di Babel, Hagai pasal 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara-saudara, inilah satu keadaan yang sangat miris dialami oleh bangsa Israel sesudah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Mereka berkata, wah, rumah Tuhan belum perlu kita bangun. Rumah Tuhan biarkan saja dulu. Lebih baik kita membangun dulu rumah masing-masing. Kita memperbaiki rumah masing-masing. Sehingga mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai begitu rupa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Firman Tuhan berkata, mereka mengalami nasib yang tidak baik. Mereka jauh dari keberuntungan, mereka jauh dari kemujuran. Bahkan segala usaha pekerjaan mereka menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak berarti. Makan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas, bekerja semuanya sia-sia, tidak ada arti. Karena mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Beda dengan Raja Daud, berbeda. Dia mempunyai hasrat yang besar, kerinduan yang besar untuk selalu diam di dalam rumah Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 27 tadi dikatakan, sebab di dalam rumah Tuhan Ia melindungi aku dalam pondoknya terhadap bahaya, terhadap
segala krisis yang ada, terhadap segala ancaman yang ada, kekuatan hadirat Allah itulah yang menjadi benteng perlindungan yang dialami oleh Raja Daud. Tidak heran begitu dia mencintai rumah Tuhan, saudara. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yesus Tuhan kita, saudara-saudara, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ketika dia membersihkan bait Allah dari para penyamun-penyamun, dari penjahat-penjahat yang berjualan di sana, yang mengubah alih fungsikan rumah Allah menjadi tempat berjualan. Apa motif dari Yesus sehingga dia melakukan itu? Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan demikian, saudara-saudara. Ayat yang ke-15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, Daud bukan hanya isapan jempol belaka. Dia berkata dia ingin diam di dalam rumah Tuhan. Ada sekian banyak ayat di dalam kitab Mazmur yang mengungkapkan kerinduannya, betapa dia berhasrat, betapa ia ingin selalu dekat dengan hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Saudara, sekarang ini kita masih berada di masa pandemi corona, sehingga peribadatan, pertemuan-pertemuan dalam ibadah kita dibatasi begitu rupa. Ibadah-ibadah dilakukan secara streaming, secara online. Tetapi saya ingin mengingatkan kita bersama-sama, saudara-saudara, jangan sampai kerinduan, hasrat, cinta untuk rumah Tuhan hilang dari hati kita. Jangan sampai, saudara, kerinduan, hasrat, cinta terhadap rumah Tuhan hilang dari dalam hati kita. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika pulang dari pembuangan. Mereka sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, sibuk untuk diri sendiri, dan mereka mengabaikan, terbengkalaikan rumah Tuhan. Dan yang mereka alami justru adalah sesuatu yang sia-sia. Semua sia-sia mereka alami. Biarlah kita meneladani Raja Daud, memiliki hasrat, kerinduan yang besar untuk selalu diam di rumah Tuhan. Karena di sanalah kita mendapatkan perlindungan, di sanalah kita mendapatkan berkat, di sanalah kita mendapatkan sukacita yang melimpah. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.